Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Hidayat dari kelas manajemen A kelas karyawan semester 2. Di perkuliahan kelima ini, saya akan menjelaskan materi tentang makna hakikat tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Pengertian Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan atau himpunan. Al-Quran berarti bacaan karena merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari, dan himpunan karena merupakan himpunan firman-firman Allah SWT. Sedangkan secara terminologi, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah SWT yang diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Rasul atau Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membacanya adalah ibadah. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dibacakan secara mutawir sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. 86 surat turun di Mekah, berisi tentang tauhid dan jihad, dan 28 surat turun di Madinah, berisi tentang undang-undang kemasyarakatan. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab Allah menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama bagi umat Islam, baik mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam. Fungsi Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Huda atau petunjuk, sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat Fussilat ayat 44 yang artinya, dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedangkan Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka adalah sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh. Yang kedua adalah Al-Furqan, yaitu pemisah. Al-Quran yang membedakan atau memisahkan antara hak dan yang batil, atau antara yang benar dengan yang salah. Yang ketiga, Asy-Syifa atau obat, dan Ar-Rahman atau kasih sayang. Al-Quran sebagai penyembuh penyakit hati seperti takabur, serakah, zolim, dan dengki dapat merusak keamanan seseorang, dan apabila seseorang telah rusak atau hilang keimanannya, maka manusia itu jahatnya dapat melebihi binatang. Akan tetapi, di dalam Al-Quran telah dijelaskan petunjuk-petunjuk yang bisa menyembuhkan penyakit hati tersebut. Dan Al-Quran adalah sebagai rahmat atau bentuk kasih sayang dari Allah bagi umat manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Yang keempat, Al-Mau'izah atau nasihat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat Yunus ayat 57 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya Al-Hadis. Pengertian Al-Hadis. Pengertian Al-Hadis dapat diartikan menurut dua cara, yakni menurut bahasa etimologis dan menurut terminologi. Menurut Ibnu Mansur, kata hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Hadis. Jamaknya Al-Hadis, Al-Hadisan, dan Al-Hadisan. Secara etimologis terdiri dari beberapa arti, yaitu Al-Jadid yang berarti baru, Al-Qadid yang artinya dekat, dan Al-Khabar yang artinya kabar atau berita. Sedangkan pengertian hadis secara terminologis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dan sebagainya. Seperti disebutkan di atas, bahwa
Definisi ini memuat 4 elemen, yaitu perkataan, perbuatan, pernyataan, dan sifat-sifat lain. Secara lebih jelas dari keempat elemen tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut. Yang pertama, perkataan. Yang dimaksud dengan perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang, seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, perbuatan. Perbuatan adalah penjelasan-penjelasan praktis Nabi Muhammad terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknik pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, cara berzikir, dan lain-lain. Perbuatan Nabi yang merupakan penjelasan tersebut haruslah diikuti dan dipertegas dengan sebuah sabdanya. Yang ketiga, takrir. Takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya itu. Yang keempat, sifat keadaan atau himmah Rasulullah. Sifat-sifat dan keadaan himmah Nabi Muhammad adalah merupakan komponen hadis yang meliputi sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani maupun moralnya. Yang kedua, silsilah atau nasab, nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para sejarawan. Dan yang ketiga, himmah atau keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hak, seperti keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram. Dudukan al-hadis. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT. Kitab Al-Quran adalah sebagai penyempurna yang diturunkan Allah dari yang pernah diturunkan sebelumnya. Al-Quran dan hadis merupakan sumber pokok ajaran Islam dan merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dipetakan menjadi 4 kategori, di antaranya. Yang pertama, bayan at-tafsir, menerangkan ayat-ayat yang sangat umum dan musyarak. Di antara contohnya adalah perintah sholat. Namun, Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana tata cara sholat, tidak menerangkan rukun-rukunnya, dan kapan waktu pelaksanaannya. Semua ayat tentang kewajiban sholat tersebut dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, yang artinya, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, bayan at-takrir, hadis yang berfungsi untuk memperkuat pernyataan atau isi kandungan Al-Quran. Salah satu contohnya adalah, karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat di atas ditakrir oleh Nabi SAW, yaitu yang artinya, apabila kalian melihat ruhyat bulan, berpuasalah. Begitu pula apabila melihat ruhyat bulan itu, berbukalah. Hadis riwayat Muslim dan Umar. Yang ketiga, bayan an-nasakh. Sebagai ketentuan yang datang berikutnya dapat menghapus ketentuan-ketentuan atau isi Al-Quran yang datang kemudian. Salah satu contoh yang bisa diajukan oleh para ulama adalah sabda Rasulullah SAW dari Abu Umamah Al-Bahili, yang artinya, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada tiap-tiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bari'ah kecuali An-Nasa'i. Hadis ini dinilai hasan oleh Ahmad dan Al-Tirmizi. Hadis ini menurut mereka menaksisi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180, yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.
Hubungan al-hadis dengan Al-Quran. Yang pertama, hadis menguatkan hukum yang ditetapkan Al-Quran. Yang kedua, hadis memberikan rincian terhadap pernyataan Al-Quran yang bersifat global. Yang ketiga, hadis membatasi kemutlakan yang dinyatakan oleh Al-Quran. Yang keempat, hadis memberikan pengecualian terhadap penguasaan Al-Quran yang bersifat umum. Yang kelima, hadis menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Sekian penjelasan materi perkuliahan kelima ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.